Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hanya luar biasa? Oke, kalau Kak Lili sapa, apa kabar sekolah minggu? Mari katakan, sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oke, sekali lagi Kak Lili mau sapa kita semua di sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oke, kita bersyukur sama Tuhan, satu minggu ini Tuhan sudah banyak sekali kasih berkat buat kita. Sekalipun segala sesuatu masih kita lakukan di rumah, belajar di rumah, ibadah juga di rumah, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji Tuhan. Mari untuk saat ini kita semua pakai waktu yang begitu berharga ini, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita nyatakan Saihu pesangap tongtong arion, baigolukon, baigolukon. Iya adik-adik, ada yang terlupa tadi Kak Leli mengingatkan untuk kita yang baru bergabung beribadah sekolah minggu, persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatannya, persiapkan persembahannya. Yang paling utama, persiapkan hati juga pikirannya. Kita akan memasuk di dalam fotum dan doa pembuka, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Bapa Surgawi Ajarku Mengenal. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan pujian. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah Roh Kudus tetap hadir di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, tema kita hari ini adalah menghargai orang tua. Karena itu sungguh alangkah baiknya dan sungguh pasti alangkah indahnya kalau kita semua hidup rukun bersama dan pasti akan menyenangkan hati orang tua kita, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, kita nyatakan dengan lagu pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Adik-adik, sekarang kita membacakan titah. Siapa yang tahu minggu ini titah yang keberapa? Kalau minggu lalu itu titah ke-7. Sekarang minggu ini titah yang ke-8. Iya. Sekarang kita bacakan dalam bahasa Simalungun. Titah Pawaluhkon 2, 3 ya. Titah Pawaluhkon ulang ho manako. Sekarang kita baca dalam bahasa Indonesia. Titah yang ke-9, 2, titah yang ke-8, 2, 3 ya. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Ya, kita akan memasuki pembacaan ayat hafalan, tapi sebelumnya mari kembali memuji nama Tuhan. Kita katakan T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus.
Oke, adik-adik sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita sama-sama membacakan. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya, bahkan telinga kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sambut kebenaran firman Tuhan dengan nyanyian Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami ada di sini semuanya karena kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak sekolah minggu Resort Medan Barat, yang rindu akan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk manis, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik semuanya. Nah, ya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Betsaida, yaitu tentang kebersihan. Nah hari ini
kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu bertema menghargai orang tua atau menghormati orang tua. Nah, tema kita hari ini diambil dari mana? Dari Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah mari kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari diri ini. Dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Oke, sampai situ anak-anak, adik-adik kami semua. Nah, adik-adik semuanya, nah masih ada kayaknya melihat yang belum bagus duduknya. Oke, nah supaya tenang mendengarkan firman Tuhan, mari duduk kita dengan bagus. Oke, melihat sudah bagus semuanya. Oke, nah hari ini katanya tadi judulnya menghormati orang tua. Siapa yang tahu apa ya menghormati orang tua itu? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, nah Mem kasih tahu. Menghormati itu artinya menghargai. Nah, ada loh kalau misalnya kita di sekolah menghormati bendera. Nah, kita menghargai bendera kita. Tapi kalau menghormati orang tua berarti menghargai orang tua. Iya kan? Nah, bagaimana cara kita menghargai orang tua? Nah, menghargai orang tua itu dengan menaati perintahnya. Nah, perintah apa ya? Perintah itu seperti misalnya melakukan yang disuruh oleh orang tua. Atau juga boleh melaksanakan yang disuruh oleh orang tua. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang pernah melawan sama orang tua? Tentu tidak kan? Nah, kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua dan menaati apa yang disuruh oleh orang tua. Semuanya itu bukan karena kenapa? Bukan karena kita hanya mau melaksanakan perintah orang tua aja, enggak. Apakah karena kita ditolong orang tua? Ataukah karena kita diberi sekolah, diurus, dirawat, diberi makanan? Tidak. Bukan itu aja adik-adik. Perintah Tuhan itu atau hukum Tuhan itu ada tertulis di dalam hukum Taurat. Tadi kita hukum Taurat yang ke berapa? Ke-8. Nah, kalau yang kamu ingat hukum atau perintah yang ke berapakah yang menghormati orang tua? Yo, siapa yang tahu? Iya, bagus. Yang kelima, iya. Hukum Taurat yang kelima itu yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Enak sekali ya. Cuma hanya disuruh menghormati. Tetapi pengertiannya menghormati tadi apa? Menghargai, melakukan, melaksanakan. Bukan hanya menghormati begitu aja. Menghormati karena kita diurus atau dirawat, kita bayar jasa sama orang tua. Tidak.
Ya, nah adik-adik yang kami kasihi, nah di situ juga Rasul Paulus juga pernah mengatakan dan menekankan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Yaitu apa? Supaya para anak-anak itu semua menghargai orang tuanya. Iya, disuruh supaya menghargai orang tuanya. Nah, sampai saat sekarang, bukan pada zaman itu saja. Nah, sampai pada saat ini kita juga diperintahkan turun sampai ke saat ini, yaitu di dalam firman Tuhan yang kelima. Enggak usah hanya di firman yang kelima, di sekolah juga kita disuruh untuk menghormati orang yang lebih besar dari kita, orang yang lebih tua dari kita. Termasuk kakak, abang, termasuk juga orang tua. Di sekolah juga dipelajari, di gereja juga dipelajari. Nah, luar biasa ya adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, di situ orang tua harus melakukan kewajibannya, yaitu mengingatkan kepada anak-anaknya supaya melakukan atau melaksanakan yang terbaik. Kenapa ya, Mem? Supaya ada yang dikatakan di situ. Yang pertama, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Wih, tinggi sekali ya, wakil Tuhan. Kalau Tuhan sekarang sudah naik ke surga katanya, nah kita wakilnya pengganti Tuhan di dunia siapa? Nah, orang tua kita. Bukan karena dia sudah menolong kita, merawat, membesarkan, memberi sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kita harus patuhi dia, tidak. Tapi karena dia adalah wakil Tuhan di bumi ini, harus kita patuhi. Coba kamu bayangkan kalau kamu itu tidak mematuhi perintah orang tua. Nah, disuruh belajar nggak mau belajar, disuruh mendengarkan firman Tuhan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa jadinya adik-adik semuanya? Tentu bagaimana? Orang tua kita itu menjadi lesu, sedih. Aduh, dia terduduk di kursi melihat kita, dia hampir-hampir menangis. Nah, tapi karena Tuhan sudah ingatkan pada kita bahwa orang tua itu adalah pengganti Allah atau pengganti Tuhan di bumi ini. Jadi wajiblah kita dan haruslah kita menghormati orang tua sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian perintah Tuhan itu yang harus kita lakukan akan menjadi berkat buat kita. Berkat itu akan Tuhan berikan kepada kita melalui seluruh kegiatan kita, termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada kita sendiri. Kalau kita baik, rapi, sopan, patuh, orang tua kita menjadi senang, ya. Nah, kemudian juga apa? Yang berikutnya, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kita selaku anak, berkat apa ya yang kita terima? Nah, contohnya kita semakin pintar di sekolah. Kemudian yang lainnya apa? Rasa bahagia di dalam keluarga ada. Antara ibu, antara anak dengan ayah saling bahagia. Tidak ada sedih-sedih. Nah, dengan sukacita ayah dan ibu kita bersama-sama kita. Nah, dengan senang hati bermain bersama, bercerita bersama, memuji Tuhan bersama. Kenapa? Saling menghormati, saling menghargai dan melakukan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, kemudian ada lagi ya, apa ya? Nah, ada lagi yaitu
Kita akan dengan enak belajar di sekolah. Tuhan kasih berkat kepada kita melalui apa? Kecerdasan. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, kita menjadi seorang yang sukses di dalam sekolah, di dalam kehidupan. Nah, bahagia sekali kan? Nah, boleh dikatakan seseorang yang berbahagia adalah apa ya? Adalah orang yang menghormati orang tuanya. Mem lo nggak ada lagi orang tua Mem, sedih kali. Seandainya orang tua Mem ada bisa mengajarin Mem. Nah, tapi kalau orang tua kita ada panjang umur, sehat, bisa membantu kita, bisa membahagiakan kita, luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, tadi di dalam ayat hafalan kita itu ada Amsal 6 ayat 20 tadi ya kan? Nah, di situ dikatakan tadi, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Pelihara, apa yang dikatakannya itu? Ayo, lakukan pelan-pelan. Kemudian yang selanjutnya, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, tidak boleh disia-siakan ajaran ibunya, harus dilakukan. Jangan dibuang begitu saja, lewat begitu aja. Jangan, karena perintah itu adalah yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang tua kita sebagai wali di bumi ini. Nah, adik-adik yang kami sayangi, kita menghormati orang tua itu, Bu tadi membilang bukan karena telah kita dicukupkan semuanya dengan situasi yang ada, makanan, pakaian dan segalanya. Tetapi karena apa ya? Karena Allah mau supaya kita menghormati orang tua, apa ya dan bagaimana kondisi orang tua kita itu. Maukah dia sedih, mau dia bergembira, mau miskin, mau kaya. Nah, kita harus menghormati orang tua itu apa adanya. Kalau kita lakukan seperti itu bagaimana ya? Apa upahnya? Nah, kalau kita lakukan seperti itu, ada upah dan berkat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita akan menerima berkat yang akan kita terima dari Tuhan jika kita menghormati orang tua. Allah akan bahagia memberikan cita-cita kita, memberikan keberhasilan kita. Maka dengan usaha-usaha yang kita lakukan, sehingga kita diberkati dan Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap kegiatan kita. Di sepanjang hidup kita selalu menyertai kita. Adik-adik semuanya, nah hari ini kita diingatkan agar kita tetap menghormati orang tua. Tidak ada tawar-tawar, harus menghormati orang tua. Kenapa ya Mem? Karena orang tua kita itu harus kita hormati karena dia ada wakil Tuhan yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghormati orang tua kita di bumi ini, sama halnya dengan kita menghormati Tuhan di surga. Sama halnya dengan kita menghormati Tuhan di surga. Karena orang tua kita itu sebagai wakil Tuhan. Oke, ada lagi. Nah, jadi adik-adik kami semuanya Seresot Medan Barat. Nah, jangan lupa, jangan sia-siakan perintah ibumu. Kemudian hormatilah orang yang lebih tua, terutama orang tua. Ya, kemudian juga kalau mau berhasil, serahkan semuanya kepada Tuhan dan tetap menghormati orang tua. Menghormati orang tua tadi membilang, yaitu tadi
sama dengan menghormati Tuhan. Oke adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu Resort Medan Barat. Nah, mari kita camkan, mari kita laksanakan, jangan hanya didengar dan kita lakukan dengan baik. Oke, nah selamat hari Minggu, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Agar kami semuanya adik-adik Resort Medan Barat bisa menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua itu berarti menghormati Allah di surga. Tuhan Allah Bapa kami, nah hari ini juga kami sudah selesai beribadah. Sudah memuji memuliakan nama-Mu melalui lagu puji-pujian kami. Nah kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Berkati kami Tuhan dengan memberikan sukacita kepada kami sehingga kami bisa menghargai orang tua kami karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Tuhan Bapa di surga, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing dan banyak kegiatan kami yang akan kami lakukan selama seminggu ini dan hari-hari ke depan. Engkaulah yang beserta kami, jika ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Engkau berkati mereka. Engkau jamah juga tubuh mereka Tuhan supaya mereka sembuh. Begitu juga para orang tua kami, tambahkan rezeki buat orang tua kami supaya juga bisa memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Juga situasi ini Tuhan yang dalam keadaan COVID, Engkaulah yang menjauhkan semuanya dari diri kami sehingga kami anak-anak sekolah minggu Resort Medan Barat dan seluruh kegiatan-kegiatan Resort Medan Barat Engkau lindungi dari COVID-19 tersebut Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, adik-adik sekolah minggu ingat, untuk kita boleh laksanakan firman Tuhan adalah menghargai orang tua dengan memelihara apa yang diperintahkan oleh ayah kita dan mengingat setiap nasihat ibu kita. Kita akan mengaminkan firman Tuhan tersebut untuk menjadi komitmen kita bersama. Mari kita puji nama Tuhan dengan nyanyian, Hai anak-anak taatilah. Kita nyanyikan kembali lagu ini. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Baik, adik-adik mari kita boleh berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah Tuhan pelihara dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, seperti lagu pujian kami rindu supaya Tuhan berikan kami iman,
supaya kami tetap menjadi anak-anak yang boleh taat kepada orang tua kami, boleh menghormati orang yang lebih tua dari kami, mengasihi teman-teman kami, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga rindu berdoa untuk apa yang terjadi di bangsa kami. Engkau tahu Tuhan bahwa bangsa kami saat ini sedang mengalami krisis dan pandemi virus corona juga masih berada di tengah-tengah bangsa kami juga di seluruh dunia. Kami Tuhan, anak-anak Tuhan memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami, bumi kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk menghargai apa yang kami punya, menghargai bumi kami, menghargai kesehatan kami. Biarlah Tuhan Yesus kiranya boleh menolong kami untuk boleh berhikmat dan mengambil hal-hal positif dari apa yang boleh kami alami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, mari Bapa kiranya berkati mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi yang masih berada bersama kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dalam kehidupan mereka. Terutama tolonglah kami untuk senantiasa boleh menjadi kebanggaan mereka, boleh membahagiakan mereka. Tuhan kami juga berdoa dan bersyukur buat guru-guru kami. Terima kasih Tuhan kami masih boleh mengecap pendidikan. Dan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bersekolah. Mari Tuhan yang boleh tetap menolong mereka dalam kehidupan mereka. Dan ampuni kami Tuhan jika kami menyia-nyiakan waktu sekolah kami, menyia-nyiakan waktu belajar kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh melayani Tuhan melalui pendidikan kami, melalui sekolah kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan Yesus tak lupa kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Nikita Damanik, Mario Saragi, dan teman-teman kami dari Gloria. Winnie Depoy Lingga, Yesi Novela Saragi, Bintang Agirsang, Sarah Claudia Saragi, dan Felix Smile Haloho dari kilometer 7. Kami bersyukur buat sahabat-sahabat kami ini, kiranya Tuhan menambah-nambahkan sukacita dan umur panjang kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan serahkan kerinduan dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahannya. Setelah itu mari letakkan di tangan kanannya. Kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Hubere doon, hubari harajaon nine bata. Ku berikan persembahanku kepada Allah Bapa. Dua-dua ya. Hubere doon, hubani harajaon nine bata. Ku persembahkan ini untuk Tuhan Allah. Dua-dua ya. Ku persembahkan ini untuk Tuhan Allah. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan dengan nyanyian, bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Suka
Adik-adik semuanya, kita udah mau selesai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup kami dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita ucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sengbo dalanon nami, salakah natorsa, dopham hasoman nami, torang ageuja. Amin. Kita terima berkat dari Allah. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia Roh Kudus yang menyertai kita semua dari mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.